hari gini masih ngomong kewenangan. Padahal saya memahami bahwa nyawa warga negara itu adalah hukum tertinggi. Gubernur minta kepada Balai Jalan untuk mengerjakan longsor, tapi sebaliknya bawahan gubernur seperti mengancam gitu. Kalau ini diganggu tanpa izin, nah, kamu saya tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat. Malam ini hadir untuk memberi sebuah solusi, sebuah harapan dan segala macam tentang horor si tinjau lawi nyangkut di kewenangan. Ini sudah berlarut-larut ketika ruas tinjau lawi Padang Solo itu hujan berkekuatan sedang atau tinggi, maka longsor mengancam para pengendara kendaraan yang melewati ruas tersebut. Tentu ini sudah menjadi viral kemana-mana, tapi kebijakan antisipasi yang kita harapkan tidak juga kunjung hadir. Mungkin malam ini menjadi ending dari semua persoalan di ruas tersebut. Kami Ngopi Toat bersama Insinyur Baktul, biasa saya manggil Om Baktul, Om Bek, hadir untuk memberikan sebuah solusi tersebut. Dan mungkin bisa kita review dulu. Om Baktul ini biasanya Padang Solo menjadi bagian dari aktivitas hari-harinya. Om Bek, silakan ngobrol apa saja tentang mereview bagaimana sih kondisi kekinian yang belakang ini terjadi di ruas tinjau lawi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi dari Solo ya? Iya, dari Solo kopi. Berarti lewat tinjau pasti ya. Ya. Jadi kalau dibiarkan si tinjau itu macet seperti sekarang, ini lama-lama ini kopi Om Toat ini bisa nggak dapat kopi nih kalau memang kopi Solo. Jadi si tinjau ini sebenarnya memang hampir 3 bulan terakhir ya, itu karena longsor itu selalu macet berjam-jam, sehingga memang sudah sangat meresahkan, berdampak kepada ekonomi, arus barang, waktu dan arus penumpang. Dan yang lebih menyeramkan, di si tinjau ini karena longsornya memang lambat ditangani. Longsornya itu kan di perbukitan, jadi ada material longsor yang sampai saat ini belum juga bisa dibersihkan, dikurangi, sehingga karena memang tebingnya curam, kendaraan yang lewat di sana itu sebenarnya sangat terancam keselamatannya, karena sewaktu-waktu itu bisa saja longsoran itu turun dan menimpa kendaraan yang lewat di sana. Materialnya memang cukup besar. Memang ini agak luar biasa longsornya. Mungkin puluhan ribu kubik yang kalau memang tidak ditangani, nah ini bisa membahayakan masyarakat sepanjang ya 75 sampai 100 meter lah. Nah, saya melihat sekarang itu penanganannya seperti biasa-biasa saja gitu. Padahal longsornya ini sangat-sangat ekstrim. Jadi kita berharap sebenarnya dari pemangku kepentingan, apakah itu Balai Jalan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan nasional maupun pihak terkait seperti BKSDA ataupun Dinas Kehutanan Provinsi yang memang punya kewenangan untuk mengawasi hutan di sekitar, itu memang harus bertindak cepat. Bagaimana
material longsoran yang masih tertahan di bukit yang menimbulkan horor bagi pengguna jalan, terutama kalau hujan sedang kata Om Taik tadi, apalagi kalau hujan besar, itu bisa mengakibatkan atau membuat jatuh korban. Sudah sering terjadi, cuma alhamdulillah memang belum ada korban nyawa. Tapi jangan sampai menunggu ada korban. Tapi jangan sampai menunggu ada korban. Saat ini memang yang jadi korban paling mobil lewat di sana terkena. Bukan, memang sudah ada yang terkena longsoran, terjebak oleh longsoran. Ada yang tertimpa pohon, sopirnya luka-luka. Dan juga karena di sana itu sering macet, banyak truk-truk yang tidak kuat menanjak, baik karena jalan licin ataupun karena sudah terlalu lama macet, sehingga tiba-tiba truk itu bisa mundur ke belakang karena tidak kuat lagi menahan, remnya sudah tidak kuat, mungkin sudah panas segala macam. Nah, ini memang kewenangan dari balai jalan untuk, tetapi longsorannya ada di di pinggang bukit atau di atas bukit, yang kewenangannya itu kawasan konservasi atau hutan lindung, yang itu mungkin menjadi kewenangan dinas kehutanan mungkin kali yang di sana, bukan BKSDA, sehingga balai jalan memang tidak bebas masuk ke sana. Nah, ini kan sebenarnya perlu koordinasi, perlu berkolaborasi dalam rangka melayani masyarakat agar lalu lintas ataupun jalannya tidak terganggu, dan tadi agar tidak jatuh korban. Ruas Tinjau Lawi itu adalah jalan utama, jalan penting terhadap mobilitas orang dan barang. Betul. Punya efek ekonomi kemana-mana sebenarnya. Dengan kondisi horor ekstrim, apa menunggu korban jatuh, padahal korban juga sudah ada, kata Om Bek tadi, yaitu luka-luka dan tertimpa kendaraannya dengan pohon kayu. Apakah ini akan dibiarkan? Tentu tidak. Terakhir, Gubernur Sumatera Barat Pak Maeldi sudah datang meninjau, itu sekitar 2 minggu yang lalu ya, sekitar 3 minggu lah. 3 minggu yang lalu. Ya, tapi faktanya hujan kemarin yang deras juga telah membuat kecemasan dan ketakutan pengendara yang melewati ruas itu. Mungkin Om Bek bisa, Om Bek ini yang saya kenal juga bekas mantan anggota DPRD Sumatera Barat. Beruntung ngobrol pintar, ngobrol bareng Toat malam ini dengan Om Bek, karena punya referensi dan literasi yang kuat terhadap penanganan persoalan ini sebenarnya. Apakah ini akan kenyataannya dibiarkan saja dulu? Karena ada teori yang mengatakan dibiarkan sampai 30 derajat dulu baru ditangani. Apakah itu masuk akal atau enggak itu, Om Bek? Saya rasa kita tidak boleh berteori rumit-rumit lah hari ini. Tetapi kalau memang kita lihat bahwa material longsoran itu mengancam keselamatan, dan memang itu terbukti setiap hujan pasti turun lagi longsoran. Setiap hujan tentu turun lagi longsorannya. Dan itu ada yang menimpa kendaraan, ada yang memang menghambat, ada yang membuat jalannya licin sehingga banyak kecelakaan di sana. Dan saya pikir tidak saatnya kita berteori, tetapi bertindaklah, angkat cepat, sehingga memang potensi ancaman ataupun horor tadi terhadap pemakai jalan itu ya bisa dihilangkan. Nah, menurut saya ini harus dihilangkan. Nah, kita berharap jangan sampai karena koordinasi yang lemah ataupun karena ego sektoral akhirnya jatuh korban. Jadi betul kata Om Suat sampaikan tadi, jalan Sitinjau ini sangat penting. Kalau sempat dibiarkan ataupun berhenti lalu lintas di sana agak 1 hari 2 hari,
ini akan merugikan Sumatera Barat secara keseluruhan dan khususnya Kota Padang dan Solo misalnya, yang daerah yang terdekat ya, yang dihubungkan di sana. Karena kalau umpamanya misalnya sekarang ini kan banyak angkutan berat yang lewat dari Morobungo kah ataupun dari Sijunjung, itu kan lewatnya di sana. Batubara, sawit. Seandainya jalan ini tidak berfungsi, dilewatkan ke Singkarak, Padang Panjang, lalu baru ke Padang, maka jalan Padang Panjang itu akan macet total itu. Pernah dulu kejadian ketika memang sempat ditutup beberapa untuk pekerjaan, hanya mungkin 20-30 truk batu bara saja yang lewat ke jalan Padang Panjang. Padang itu udah susah karena jalur Bukit Tinggi itu juga sangat padat. Ya. Dan truk batu bara atau angkutan berat ini kan jalannya merangkak ini, sehingga sulit untuk didahului. Jadi 2-3 buah truk batu bara saja berjejer ataupun beriringan itu bisa menyebabkan kemacetan lebih dari 1 kilo itu kalau di jalan Padang Bukit Tinggi. Lambatnya penanganan ini Om Bek, apakah dibilang kewenangan? Itu ruas jalan nasional, punya nasional, kemudian hutannya hutan lindung, kewenangan provinsi itu nggak ada. Hari gini masih ngomong kewenangan, padahal saya memahami bahwa nyawa warga negara itu adalah hukum tertinggi, kata teori kenegaraan gitu kan. Ini apakah nggak bisa, apa syarat Om Bek ini terhadap pengambil kebijakan di Sumatera Barat ini, orang nomor 1 di Sumatera Barat ini, menggedor itu supaya ruas ini aman dan lancar untuk dimobilisasi kembali, jalan kembali. Ya, kita memang berharap Pak Gubernur itu panggil itu seluruh yang terlibat, seperti kemarin sudah dilakukan, tapi ternyata kan masih lamban. Harusnya kan dievaluasi lagi, panggil lagi di mana persoalannya. Nah, jangan ini jika ternyata memang instansi-instansi terkait ini baik yang di provinsi maupun Jakarta, di pusat nasional yang lambat ataupun yang tidak mau memahami situasi yang ada, ya menurut saya Pak Gubernur minta aja ganti orang itu, minta ke kementerian ini kalau ternyata orang balai yang lamban kerjanya, karena mungkin tidak tidak bisa menangkap ataupun melihat situasi yang urgennya, situasi yang sekarang kritisnya. Kemudian misalnya kalau sampai ke SDA yang lambat, ya lapor juga ke Menteri Lingkungan Hidup, kenapa misalnya dihambat. Nah, kalau dinas kehutanan, nah itu kan kewenangan Pak Gubernur sendiri. Kalau tidak bisa membantu memfasilitasi sehingga longsor ini bisa ditanggulangi secepatnya, ya ganti saja. Kalau menurut saya seperti itu. Iya juga sih, kalau Pak Gubernurnya nekat habis, bisa saja kan. Kalau Om Bek jadi gubernur, mungkin Om Bek sudah berkantor di sana itu untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ini menyangkut arti penting dari ruas Tinjau Lawi. Tidak hanya sekedar mobilitas orang, tapi barang. Ketika masyarakat pengendara itu antri berjam-jam, itu membakar uang tuh Om Bek. Iya betul. Berapa bensin habis, berapa polusi udara di sana. Hanya karena hutan lindung, kondisi kerugian yang lebih banyak yang efeknya itu harus dibiarkan terjadi gitu. Ini yang mestinya dipahami. Betul, saya sepakat kalau BKSDA-nya atau balai jalannya tidak responsif terhadap kondisi ini, maka Pak Gubernur sudah layak untuk ke menteri atau ke presiden sekalipun. Atau ke presiden. Ini soal menyangkut nyawa manusia nih, Om Bek. Ya. Solusi lain apa tuh, Om Bek? Kalau menurut saya solusi lain, kalau untuk saat ini diganti dulu tata ruang hutan itu. Ya tentu itu akan makan waktu. Tapi kan sebenarnya tinggal dipercepat saja. Jelaskan, artinya kita memang butuh untuk menggaruk atau mengangkat longsoran yang ada di tebing yang itu mengancam keselamatan pemakai jalan. Ya harusnya semuanya membantu untuk perizinan kah atau segala macam. Hari ini karena udah sampai 3 bulan, kita nggak tahu juga izinnya keluar atau tidak.
kita menilai ini semuanya sangat lamban. Karena pekerjaannya juga mungkin paling-paling baru 1/4 lah yang material tanah yang sudah longsor, yang menggantung di bukit itu yang baru diangkat. Nah, mungkin 34 atau 75%-nya lah masih menakut-nakuti yang lewat lah gitu. Seakan-akan, ya saya kebetulan pernah lewat di sana, betul-betul menakutkan Om Toat. Lewat kita di sana nggak bisa cepat, pelan-pelan, sambil kita lewat air turun, batu kerikil-kerikil juga turun, sehingga memang terbayang oleh saya dulu ada anggota DPRD provinsi ya, betul, yang meninggal karena memang tertimbun oleh longsoran ya, di Sitinjau gitu. Nah, kita berharap itu kejadian yang terakhir lah, jangan sampai terulang gitu. Itu Om Toek. Minum Om Bek. Jangan dipesona Om Bek. Ini Itu kode nih buat itu solusi, itu anjuran dari masyarakat, dari tokoh masyarakat terhadap penanganan Stinjolawi yang sudah 3 bulan berlarut mencekam pengendara di ruas tersebut. Bagi kita tentu Om Bek sebagai orang yang punya jaringan juga, beliau ini tokoh masyarakat di Sumatera Barat maupun di kota Solo, di Kabupaten Solo, tentu bisalah memberikan. Dan terakhir itu pernah Om Baktul ini viral dengan surat terbukanya ke Menteri Kesehatan. Jangan sampai Om Bek ini bikin surat terbuka pula ke Presiden atau ke Pak Menteri PUPR. Ya, kalau ini dibiarkan. Tapi kemarin juga viral itu ketika kunjungan Pak Gubernur lengkap dengan segala staf dan pejabatnya. Yeah. Justru yang terjadi di video itu muncul adu argumen antara balai jalan dan orang kehutanan. Pak Gubernur mendengarkan saja. Ini respon yang bagaimana ini? Harusnya kan betul kata Om Bek, panggil kembali, kasih deadline, kan itu harusnya. Ya, ya seharusnya Pak Gubernur itu memang pasang target di sana. Misal ke balai jalan berapa hari ini bisa diselesaikan. Kemudian apa yang bisa saya bantu supaya bisa selesai sesuai target. Apakah perizinannya, apakah Gubernur perlu bicara dengan menteri misalnya. Ya. Kalau kekurangan alat atau kekurangan anggaran. Jadi jangan dibiarkan saja balai itu bekerja sesukanya, tapi memang di apa namanya, Di endorse ya. di endorse ataupun dikawal gitu, sehingga memang masalah Sitinjau ini bisa cepat selesai. Karena balai itu kan memang ngurus jalan gitu. Dia jalan aja yang diurus, Bukit tidak. bukit Hutan tidak. Nah, ini kan repot juga nih. Padahal longsorannya ada di bukit yang mungkin jadi kewenangan Dinas Kehutanan dan BKSDA. Nah, ini kan perlu dipertemukan gitu. Saya pernah dengar wawancara Kepala Dinas Kehutanan di salah satu televisi. Beliau bilang ini kan 3 hari selesai kok suratnya, kan tinggal balai jalan minta izin aja ke kita. Seharusnya karena ini keuntungan kepentingan kita Sumatera Barat, kalau perlu Dinas Kehutanan yang bantu bikin suratnya. Jangan malah nunggu, wah kamu harus bikin surat dulu, kalau nggak saya izinkan. Harusnya nggak begitu. Apa yang dibutuhkan oleh balai supaya perintah atau permintaan Pak Gubernur untuk menyelesaikan longsoran ini bisa diselesaikan, harusnya kan ditawari gitu, bukan malah harus disyaratkan demikian. Kita yang harus proaktif, karena ya rugi Sumatera Barat kalau ini berlarut-larut. Kalau orang balai nggak ada ruginya, nah, tapi Sumatera Barat yang rugi gitu. Jadi menurut saya Om Toek, ya Gubernur panggil lagi, berapa hari mau bisa diselesaikan. Kalau Jadi, tidak walau-alam ya. Kalau tidak walau-alam. Stinjolawi itu ya. Sitinjau itu. Nah, ruas Stinjolawi itu banyak historisnya ini. Sebuah jalan yang memintas ke daerah Solo sampai ke Damasraya. Kalau jalan awalnya itu kan memutar kita tahu. Memutar ya. Padang Panjang, Singkarak baru ke Solo. Nah, ini
sedang dalam persoalan yang sangat akut sebenarnya, tapi dianggap tidak akut. Bang, Om Baktul melihat Pak Gubernur udah kesana itu udah sesuai dengan harapan kita itu ya? Kalau kesananya sudah sesuai harapan kita, tetapi hasilnya tidak optimal juga, karena hanya diserahkan kepada balai saja kapan mau selesainya. Harusnya kan memang dikejar kapan mau diselesaikan ini. Tapi dalam hal itu seandainya balai ini memang sudah tak punya daya misalnya, bisa nak pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini mengambil alternatif lain gitu, untuk membereskan sengkerut kewenangan itu dengan membiayai perbaikannya lewat APBD? Ya mungkin bisa alternatif kalau tetapkan itu dengan apa namanya, untuk bahwa itu sebuah bencana, mungkin ada di celahnya di situ. Tapi tetap koordinasi juga kan? Tapi tetap koordinasi juga gitu. Nah sebenarnya mungkin tidak perlu. Kebetulan pernah dihubungi salah seorang mantan balai di sini, nggak ada persoalan dengan anggaran katanya. Kalau untuk kejadian seperti itu, nah asal izinnya ada katanya. Izinnya apa ini? Ya izin dari menebas hutan ini. Ya, karena nggak boleh masuk gitu. Karena jalan ya sampai di jalan aja, sementara jalan itu punya DMJ. Ada pula DMJ-nya. Ini udah di luar DMJ. Oh. Kemudian antara DMJ dengan badan jalan itu dekat sekali antara bukit. Itu kan dekat sekali. Jadi apa namanya? Jalan kewenangannya di jalan. Sementara ini longsoran yang tergantung ini ada di hutan lindung dan BKSDA. Di situ susahnya balai jalan. Jadi baru balai jalannya kerjakan kalau udah jatuh ke jalan baru dibersihkan lagi. Sementara bukit yang longsor ini dibiarin aja. Dibiar aja gitu. Nggak boleh, nggak chemistry-nya ya. Nah itu yang nggak connect dia gitu. Nah harusnya Dinas Kehutanan dan BKSDA membantu balai jalan ini karena menyangkut nyawa manusia. Ya, harimau aja masuk ke perkampungan ya, tidak boleh dibunuh ya. Tidak boleh dibunuh, tapi kan boleh dipindahkan. Ya. Artinya dikejar harimau itu ke hutan lindung atau dibuat perangkap. Ya. Ketika tertangkap dipindahkan ke hutan yang mungkin mungkin puluhan kilometer atau ratusan kilometer. Dan dulu ke Damasraya ketika di Solo tertangkap harimau. Ya. Nah ini masa tanah longsor nggak bisa juga diambil dipindahin hanya untuk mencegah jangan terjadi korban bagi pemakai jalan. Kadang-kadang kan bodoh juga kita akhirnya. Kalau begitu memang tidak boleh dimasuki hutan lindungnya hanya untuk mengambil material longsor yang mengganggu tadi. Bisa nggak BKSD atau Dinas Kehutanan melarang tanah itu masuk ke jalan? Kan bisa begitu, kan bodoh juga kita. Dilarang tanah itu longsor. Dilarang tanah itu longsor. Dilarang kayu-kayu hutan lindung itu jatuh ke jalan. Kan jadi bodoh kita kalau berpikir seperti ini. Jadi memang kita harap cobalah pihak-pihak terkait, Dinas Kehutanan, BKSDA sebenarnya kembali ke filosofi bahwa hutan kita jadikan hutan lindung itu kan demi kepentingan manusia, demi keselamatan manusia. Kebetulan hari ini nih ada nih bagian dari hutan lindung yang mengancam keselamatan manusia. Ya, betul. Jadi mana harusnya kan kalau kita sadar dengan filosofi bahwa sebenarnya hutan lindung kita lindungi untuk kepentingan manusia, harusnya ketika ada yang mengancam, ya manusia harus didahulukan, keselamatan manusia harus didahulukan daripada pohonnya, tanahnya. Nah tanahnya kan udah mau longsor juga. Tapi aturan itu memang harus seklet kayak gitu? Saya rasa tidak. Untuk bencana yang sifatnya bencana seperti itu kan ada kemudahan. Malah kalau kata Dinas Kehutanan dalam Bencana 3 hari selesai gitu. Nah sekarang ini kan sudah berbulan-bulan apa yang terjadi sebenarnya. Maka kita berharap Pak Gubernur panggil semuanya lalu minta atau tegaskan, saya mau ini selesai dalam 1 minggu misalnya. Memang itu kan perannya gubernur itu. Memang itu peran gubernurnya. Kalau Anda nggak sanggup bilang, atau kalau ada masalah bilang sama saya bantu menyelesaikannya.
Apa perlu saya mendatangi menteri, mendatangi presiden, ya kan? Atau bagaimana? Nah ini kan ini yang harus tegas. Jadi menurut saya, tadi Om Tay juga sampaikan, masa ada kepala bidang yang bicara mengancam instansi vertikal di depan gubernur, nah gubernur diam saja gitu. Nah harusnya kan nggak boleh kepala bidang itu kalau atau dinas di provinsi sebelum disuruh gubernur ngomong kita ada ngomong, jangan ngomong. Ini kok gubernur minta kepada balai jalan untuk mengerjakan longsor, tapi sebaliknya bawahan gubernur seperti mengancam gitu. Kalau ini diganggu tanpa izin, nah, kamu saya tangkap, atau artinya mungkin kata-kata itu tidak perlu muncul pada saat itu sebenarnya. Tetapi kenapa muncul ya? Ini kan juga jadi tanda tanya. Ya kalau kita dengar dari paparan Om Bek tadi itu, saya kira dengan persoalan seperti ini masih berpikir dengan birokrasi yang berbelit, dengan izin, harusnya ini sudah menjadi dibuang lah jauh-jauh mindset kayak gitu. Ya. Izin itu cukup dengan PDF atau WhatsApp aja, okein aja, jalan kita baiki bersama, kolaborasi dan sinergis kita untuk menyelamatkan pengendara manusia yang lewat di ruas itu. Kan isinya itu. Ya. Dan gubernur harus pimpin itu, betul nggak? Harus pimpin itu. Harus kerjakan dulu surat menyusul, karena ini sifatnya mendesak dan sifatnya ini menyangkut keselamatan Itu manusia. yang tidak jarang terjadi di Sumatera Barat ini, Om Bek. Mana itu? Ya ini kan tidak lepas, pertama mungkin ego sektoral ya. Ego sektoral sehingga masing-masing memperlihatkan kekuasaannya, memperkuatkan taring kekuasaan. Ya, memperlihatkan taring kekuasaan pada sesama instansi pemerintah yang tugasnya adalah melayani yang masyarakat, digaji oleh uang rakyat. Yang digaji oleh uang rakyat. Kita lihat juga 200 meter sebelum titik longsor itu ternyata juga banyak orang yang melakukan penebangan, menggali tanah, segala macam, menyimbangkan tanah, dibiarkan saja. Padahal itu untuk kepentingan pribadi. Kenapa yang itu tidak ditertibkan? Tetapi ketika urusannya adalah urusan untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh sesama instansi pemerintah, kok malah main saling hambat bukan saling bantu gitu. Nah, ini yang kita nggak ngerti. Kenapa ini? Ketika ada oknum masyarakat yang merusak juga sebenarnya di sekitar itu, merubah fungsi, merubah bentuk, malah ada yang menyingkirkan untuk bikin warung, parkir mobil, ada guardrail itu atau pembatas jalan itu untuk pengaman, itu dibongkar, dihilangkan, diam saja instansi-instansi yang ada. Tapi ketika untuk kepentingan masyarakat, untuk keselamatan masyarakat, kok malah ribut, malah adu runcing gitu, malah adu kuasa. Nah, saya rasa perilaku seperti itu udah ketinggalan zaman, sudah bukan saatnya lagi untuk seperti itu. Kita lihat di daerah-daerah lain ataupun di pemerintah pusat, berlomba-lomba orang memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat. Nah, kenapa kita di Sumatera Barat untuk keselamatan jiwa kita masih bermain-main dengan dan kalau birokrasi. Soal viralnya sudah sangat viral ya. Sudah sangat viral gitu. Tinjau lawi horor, tinjau lawi ekstrim, dan longsornya berjilid-jilid. Ya. Tapi didiamkan saja. Didiamkan saja. Jadi kalau menurut pengamat ekonomi, ini kan Sumatera Barat kan kabarnya inflasi nomor 2 tertinggi di Sumatera. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, tentu padahal sudah ditugaskan gubernur bagaimana menurunkan, mengendalikan inflasi. Tetapi kalau ini dibiarkan sehingga arus barang tersendat-sendat ke Sumatera Barat, sama aja. Ya sama aja, kapan mau diselesaikan inflasinya, karena ini bisa juga menyumbang inflasi ataupun peningkatan inflasi itu menurut beberapa ekonom di Sumatera Barat. Jadi harusnya pejabat-pejabat atau bawahan Pak Gubernur paham betul juga ini ada tugas berat dari pemerintah pusat
ke gubernur agar mengendalikan inflasi di daerah. Nah, bantulah gitu, karena ini salah satu nih penyumbangnya. Nah, kenapa tidak ada yang berpikir seperti itu? Dan jadi kadang-kadang kritik juga ya buat pemerintah daerah. Soalnya pemerintah ini sekarang fungsinya adalah pelaksana APBD gitu. Gubernur seolah kepala pelaksana APBD. Jadi kalau yang nggak ada di APBD, ya itu nggak kewenangan dia. Itu lamban dia itu kerja itu. Tapi kalau yang ada di APBD, walaupun kegiatan itu tidak bermanfaat betul bagi masyarakat, tapi itu cepat dikerjakan. Kenapa hal-hal seperti ini yang sebenarnya kan tugas pemerintah itu kan ada dua, mengatur dan mengurus. Nah, ini kan bagian dari mengurus masyarakat ini. Bayang sama Om Toek, APBD Sumbar itu, menurut informasi ya, kalau dulu waktu saya di DPRD itu sekitar 600 miliar itu PAD itu berasal dari pajak kendaraan bermotor. Ya. Saat ini kabarnya sudah sampai 800 miliar dan BNKB itu 400 miliar, sehingga udah 1,2 triliun dari APBD PAD itu sumbangan dari kendaraan bermotor. Dari kendaraan bermotor. Nah, sekarang kendaraan bermotor jalannya dibiarkan terganggu karena longsor yang longsor itu kan pekerjaan mudah, itu cuma memindahkan tanah, tidak ada teknologi yang rumit-rumit mindahin tanah. Nah, kenapa itu dibiarkan berlarut-larut sampai 3 bulan seperti ini? Padahal mereka itu adalah penyumbang pajak terbesar atau pajak daerah terbesar ataupun pendapatan asli terbesar adalah dari kendaraan bermotor. Ya, itulah Om Baktul. Dia akan meledak-ledak ketika persoalan publik terganggu. Sehingga itu kritikan pedasnya sangat bermanfaat juga bagi masyarakat luas harusnya, dan memerahkan kuping bagi para pengambil kebijakan di daerah ini maupun di instansi vertikal lainnya. Yang jelas keinginan Om Baktul ini sama dengan keinginan banyak orang bahwa jangan ada horor di Setinjau Lawi lagi. Itulah Ngopi Toat. Ngobrol pintar bareng Toat malam ini adalah untuk mencarikan solusi, walaupun kritik, tapi kita tidak akan mau menjustifikasi. Mungkin sebelum berakhirnya Ngopi Toat malam ini, kita minta sedikit testimoni mencerahkan dari Insinyur Baktul. Silakan Om. Jadi saya sambung tadi, dari 1,2 triliun sumbangan PAD dari kendaraan bermotor tadi, itu 3% akan jadi upah pungut loh Om Toek. Upah pungut yang akan dinikmati oleh para pejabat terkait gitu. Nah, itu kan legal kan? Itu legal, ya. Tetapi lihatkanlah tanggung jawab moral. Karena ada yang didapatkan juga. Nah, ini sebenarnya saya tidak ingin menyinggung ini, tapi karena sudah 3 bulan masih begini-begini saja, nah saya saya gelitik lah gitu, supaya saya memang cubit lah, supaya ya jangan nikmat-nikmat saja ataupun tenang-tenang saja menikmati upah pungut tersebut, tapi tidak terlalu peduli dengan penyumbang dari upah pungut itu sendiri gitu. 3% dari 1,2 triliun besar Om Toat. Oh iyalah. Nah, jadi bisa beli Alphard Toat itu. Lebih dari gaji itu. Ya. Sekian puluh kali gaji nanti bisanya ya. itu. Mohon maaf tidak mau menyinggung pribadi maksudnya, tetapi ini hanya mencubit gitu. Supaya ya sungguh-sungguh memperhatikan jalan Setinjau ini, kalau jatuh korban nanti, nah ini Makanya itu bisa dituntut hukum itu. Bisa dituntut hukum karena ini pembiaran. Pembiaran, tidak murni lagi kecelakaan dan musibah, karena sudah diprediksi, sudah terlihat di lapangan gejalanya. Nah, ini kan menjadi kewajiban. Jangan sampai jatuh korban, jangan sampai nanti bermasalah secara hukum. Kalau penanganannya masih seperti sekarang, mungkin 3 bulan lagi belum selesai. Tapi tangani lebih cepat. Kalau Gubernur Sumatera Barat sing-singkan baju, turun tangan, pimpin itu penanganan, seminggu selesai itu. Seminggu selesai. Ya kalau perlu bilang ke menterinya, Pak Menteri kalau nggak sanggup menyelesaikan longsor ini, saya ambil alih.
Nah, ini kan malu juga menterinya kalau Iyalah. dibegitukan. Dan kemarin saya udah bikin surat juga ke Menteri PUPR, surat sudah sampai ke Dirjen segala macam untuk si tinjau ini. Mudah-mudahan ada perhatian lah, apa namanya, bukan, saya khawatir nanti memang betul ya, bisa saja kita yang lewat nanti bisa jadi korban. Iya, iya. Bisa juga keluarga kita, Iya, iya. atau siapa saja, dan itu tidak kita inginkan. Jadi mohon kepada pihak-pihak terkait, kepada Pak Gubernur terutama, panggil Pak Gubernur, pihak-pihak terkait, lalu evaluasi pekerjaannya. Karena saya dengar dulu pernah kita kunjung kerja ke DKI, itu kalau gubernur kasih perintah pagi, siang dikontrol, sore juga dilihat. Sehingga seperti makan obat, kata dinasnya. Nah, kita berharap juga demikian. Nggak bisa hanya dengan sekali perintah tapi tidak dikontrol, tidak dievaluasi, ya akhirnya kerjanya juga seperti biasa saja. Nah, kita tidak ingin penanganan si tinjau ini seperti biasa-biasa saja. Ini agak berbeda longsornya. Jadi kalau orang yang nggak tahu kan melihat seolah longsor lagi. Tidak, memang longsoran itu memang sudah menggantung, ada yang menggantung gitu. Jadi bukan longsoran baru. Itulah yang turunnya sedikit-sedikit, tetapi merepotkan dan membuat macet, menimbulkan kecelakaan. Ditambah lagi tidak adanya hadir negara di situ, karena tidak ada petugas yang membantu, baik dari polisi maupun dari dinas perhubungan, untuk membantu mengatur lalu lintas di daerah sekitar. Hanya sukarelawan yang mencoba mengatur itu siang dan malam. Minimal siang lah, bantulah gitu. Kalau nggak, buat apa kita punya petugas dari dinas perhubungan? Ya kalau perlu mungkin kerjasama dengan Padang, karena juga wilayahnya Padang. Tapi menurut saya nggak ada salahnya pemerintah Sumatera Barat menurunkan petugasnya untuk membantu kelancaran lalu lintas, karena memang pengguna lalu lintas kita perilakunya itu kalau sudah macet serobot sehingga terkunci, sama-sama macet karena mengambil jalur yang pas kejadian kayak gitu turunlah longsor. Itu turunlah longsor. Maka itu menjadi musibah yang sangat memalukan nanti bagi kita, dan sangat membuat kita kecewa nantinya ataupun menyesal. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi, apalagi dengan ngopi bareng Om Toik ini mungkin bisa ikut mendorong supaya pihak-pihak terkait bisa bertindak lebih cepat lagi. Mungkin itu Om Toik. Makasih Om Baktul. Dan inilah Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat. Malam ini bersama Insinyur Baktul, kita berharap Pak Baktul ini, Om Bek ini tetap mencubit, tetap nyaring dan meledak hanya untuk masyarakat Sumatera Barat. Kita akhiri Ngopi Toat malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang mantap, Om. Luar biasa. Hah?